Kata benda mencakup segala jenis nama mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, ide gagasan atau ide, arcore suatu kejadian, artition suatu tindakan ataupun konsep abstrak lainnya. What in the future of noun? Fungsi noun. Noun sebagai subjek. Contoh kalimat Tono had got the boot. Noun sebagai objek. I eat banana. Aku makan pisang. Noun sebagai objek langsung. My mother come rich earning. Noun sebagai objek tak langsung. I give head gill Friday and rose. Noun sebagai kata keterangan. My friend then I home. Teman saya mengunjungiku di rumah. Dilihat dari jelas atau tidak jelas. Konkret noun. Konkret artinya konkret atau jelas. Salah satu adalah suatu kata benda yang dapat ditangkap dengan panca indera seperti nama orang, tempat, atau benda dan lain sebagainya. Example, I put changes of the tablet. Abstract noun. Konsep abstrak noun. Abstrak adalah suatu yang tidak bisa dilihat langsung atau disentuh, tapi kata tersebut bisa dicerna oleh otak karena memang ada, seperti love, life, friendship, relatives. Example, love is important of our life. So, abstrak noun, kebebasan, kekuatan, kelemahan, kelembutan, kekerasan, penjualan, peningkatan. Ciri-ciri abstrak noun. Untuk mengetahui apakah suatu kata atau kata adalah noun dalam bahasa Inggris, kita harus mengetahui cirinya. Cirinya adalah kata yang berakhiran. Yang pertama, C, vertice. 2, next, happiness. Yang ketiga, teach, ability. 4, neon, information. 5, sion, tension. 6, ured, signature. 7, man, agreement. 8, ethics, nationalative. 9, hood, childhood. Dilihat dari bisa atau tidak bisa dihitung. Chortable. Ini adalah jenis noun yang bisa dihitung langsung tanpa ada satuan ukuran apapun. Contoh tas, rumah, HP, meja, dan sebagainya. Example, Andi memiliki 10 rumah. Chortable noun dibagi menjadi 2, yaitu A, singular. Singular artinya single atau hanya ada satu. Contoh, I have book. Aku memiliki sebuah buku. B, plural. Plural artinya jamak atau banyak. Contoh, I have 3 pen. Aku punya 3 pensil. Dilihat dari umum atau spesifiknya. Common noun. Common artinya umum. Setiap kata yang sifatnya masih umum disebut common noun. Kata yang umum seperti kota, makanan, negara, dan lain-lain. Mengapa kota dibilang umum? Karena kita belum tahu kota yang dimaksud kota apa. Karena ada begitu banyak kota di Indonesia, apalagi di dunia. Contoh, saya bertanya kepada Tono, saya, dari mana kamu berasal? Where do you come from? Tono, saya berasal dari kota. I come from city. Ciri dari choice noun adalah 1. Bersifat umum atau masih bisa dispesifikasi lagi. 2. Tidak didahului huruf besar. Food, city, choice dream, children. Proper noun. Proper noun digunakan untuk menamai suatu hal yang sifatnya spesifik. Ini berarti kebalikan dari choice noun. Seperti contoh yang telah diberikan di atas tentang kota, jika Tono hanya menjawab kota itu belum spesifik, maka spesifiknya adalah nama kota. Jadi, jika saya bertanya, saya, dari mana kamu berasal? Tono, saya berasal dari Surabaya. Ciri dari choice noun adalah 1. Sifatnya spesifik atau bisa dikategorikan sesuai dengan kategorinya. Contoh, sayuran, bayam, brokoli, timun. Kota, Bekasi, Ciwidey, Tasikmalaya, dan lain-lain. Bandara, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan lain-lain. 2. Untuk sebuah nama selalu menggunakan huruf kapital di awal kata. Biasanya diawali dengan artikel. The head, contoh, The Istiqlal Mosque. Kesimpulannya adalah choice noun bersifat umum, sedangkan proper noun bersifat spesifik.
Adjektif adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati biasanya adalah bentuk noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. Example, she is a beautiful girl. I just bring this small bag. Hinta is a diligent student in my class. Peter is not a clever student. He has a big house. Adjective position. Example, perempuan cantik. Perempuan yaitu noun, girls cantik adjektif ya beautiful. Bahasa Inggrisnya perempuan cantik adalah beautiful girls. Dari contoh kasus di atas ini kita mengetahui bahwa adjektif diletakkan lebih dulu daripada noun. Kata cantik pada ungkapan perempuan cantik adalah adjektif. Kata cantik mensifati kata perempuan atau noun pada ungkapan tersebut. Selanjutnya adjektif order. Example, kucing hitam kecil yang gembira. Susunan kalimat di atas sebagai berikut: noun plus adjective plus adjective. Opinion, size, aspect, shape, color, origin, material, purpose. Opinion adalah pendapat, gembira, baik, cantik. Size yaitu ukuran, besar, kecil, tinggi. Age yaitu usia, muda, tua, baru. Shape bentuk, gemuk, kurus, tipis. Color warna, hijau, hitam, tipis. Color warna, hijau, hitam, merah. Origin asal, Indonesia, Jawa, Eropa. Material yaitu bahan, plastik, karet, busa. Purpose yaitu tujuan, traveling, meeting, touring. Jadi bahasa Inggris dari ungkapan kucing hitam yang gembira adalah happy small bag cat. Susunan dari kalimat di atas adalah adjective opinion, adjective size, adjective color, dan noun. Verb. Secara bahasa, verb berarti kata kerja. Dalam kamus Oxford, verb dikatakan sebagai it is a said do, show, and action of state of being. So, dapat disimpulkan bahwa verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan atau nama dari tindakan tersebut. Verb dapat berupa action atau tindakan itu secara langsung. Namun ada juga verb berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be, is, I am, are. Verb menunjukkan tindakan bring, catch, read, atau kejadian happen, become, atau keadaan to be, dan sikap agree, disagree, blame. What is verb? Miss Ayu teacher in IAM Sinjai. Miss Ayu teacher English language in class B. The students study English today. They are very diligent. They are reading the material. What are the example of verb? Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement atau pelengkapnya. Verb biasanya menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja utuh dalam suatu kalimat. What is the function of verb? Verb biasanya digunakan setelah subjek atau pelaku atau sebelum objek atau pelengkap dalam suatu kalimat. Dalam beberapa hal, verb juga bisa muncul sebelum subjek jika kalimat tersebut berbentuk pertanyaan atau question. Where is the position of verb? 1. Infinitive verb atau kata kerja biasa. 2.
auxiliary verb atau kata kerja bantu. 3. Linking verb atau kata kerja penghubung. 4. Transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. 5. Intransitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. 6. Regular dan irregular verb. How many kids of verb? Finite verb adalah verb yang mengalami perubahan sesuai dengan bentuk subjek dan tenses. Example: She read a novel. I read a novel. I am reading a novel. My mother buy a bag. They buy a bag. They bought a bag. They are buying a bag. Finite verb adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Auxiliary verb juga digunakan untuk menunjukkan ability, possibility, atau necessity. Example: I am teaching English in the class. She is a clever student. They are in the canteen. Auxiliary verb is, are. Pronoun merupakan salah satu dalam part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, atau tempat. Pronouns digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Example: Dito works in the hospital. He always goes to hospital by motorcycle. What is pronoun? Subject: I, we, they, you, she, he, it. Object: me, us, them, you, her, him, it. Possessive: mine, ours, theirs, yours, hers, is, its. Possessive adjective: my, or, their, your, her, is, its. Reflexive: myself, ourselves, themselves, yourself, herself, himself. How many kinds of pronoun? Kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Jenis kata ganti ini tergantung pada peran, bisa sebagai subjek, objek, atau posesif, jumlah orang, dan genre dari noun yang digantikan. Subjek atau biasanya diletakkan di awal kalimat. Example: I sing a song. They like study in the library. She likes watching movie. It is a dog. We are smart student. You are a strong woman. He likes playing game. Objek atau berfungsi sebagai objek dalam sebuah klausa atau kalimat. Example: Give it to me. He it's funny, I love it. She makes them happy. My father gives her a book. The teacher wants to talk to you. Personal pronoun. Kata ganti berfungsi sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kepemilikan terhadap nouns. Example: This is my book. This is your dictionary. That is his shoes. Her bag is expensive. Possessive adjective. Kata ganti yang mempunyai fungsi menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan, misalnya milikku, milikmu, miliknya, dan sebagainya. Example: This book is mine. That pen is her. Those books are his now. Possessive pronoun. Kata ganti berfungsi untuk memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, sehingga terkadang diterjemahkan dengan dirinya, dirimu, atau kita, atau sendiri, atau bisa juga digabung menjadi seperti dirinya sendiri. Example: I bite it myself. You will be hurt yourself. The children can take care of themselves. Reflexive pronoun. This, that, this, those.
Example, this is her glass. That is your bag. These questions are more difficult. Those cars look expensive. Demonstrates pronoun. Who, what, which, whose, whom. Kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Example, who is he? What are you doing? Why do you come late? Interrogative pronoun. Who, which, whom, that. Example, I know the man who takes your bag in the class. The handsome boy whom you met last night was Jody. The gift box which is put on the table is taken by someone. I didn't know that the game was over. Relative pronoun. Adverb. What is adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja verbs, kata sifat adjektif, atau kata keterangan adverb lainnya. Keberadaan adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Example, he drives slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. He bicycles a very fast bicycle. Dia menyepedai sebuah sepeda yang cepat. She rides quickly, slowly down the beach. Dia mengendarai cukup lambat menyusuri pantai. I sing a song slowly. Saya menyanyikan sebuah lagu dengan pelan. Where is the position of adverb? Adverb pada umumnya terletak di akhir kalimat, akan tetapi ia juga bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. Pada beberapa kasus, adverb juga bisa diletakkan bersama-sama di awal kalimat, tengah, dan akhir kalimat. Example, tomorrow I will go holiday with my friend. Dia terdapat di awal kalimat. We usually play badminton. Dia terdapat di tengah kalimat. She speaks English fluently. Dia terdapat di akhir kalimat. Yesterday, I and my friends went to swim at the swimming pool happily. Dia terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. How many kinds of adverb? Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan yang dilakukan. Example, she do her homework easily. He drive his motor slowly. She study English seriously. Adverb of time, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi. Adverb juga termasuk dalam kategori time dan diantaranya yaitu example, my father goes to work in the morning. My sister go to Makassar today. Adverb of place adalah kata keterangan yang menjelaskan tempat kejadian pada kalimat. Example, my mother cooked in the kitchen. I am in my home. I am sitting beside my mother. The heat behind her friend.